Baik, selamat pagi Mas Madya dan teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Batu Sandi Prasetyo dengan NIM 21 2020 314. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayla Putri dengan NIM 21 2020 316. Perkenalkan, nama saya Andreas B. Pangau dengan NIM 21 2020 323. Kenalkan, nama saya Mario Putra Christian Setumayang dengan NIM 21 2020 329. Perkenalkan, nama saya Eli Teddy Setiawan dengan NIM 21 2020 351. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tentang materi tentang membangun sistem informasi. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Kedua, apa saja aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem. Ketiga, apa metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem. Keempat, apa metode alternatif untuk membangun sistem informasi. Yang kelima, apa saja pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Contoh kasus pada materi ini yaitu Cameron International membangun sistem baru untuk pelaporan keuangan. Cameron International Corporation adalah anak perusahaan dari Schlumberger Holdings Corporation dan merupakan penyedia global untuk kontrol tekanan, pemrosesan, kontrol aliran, dan sistem kompresi serta manajemen proyek dan layanan purna jual untuk industri minyak dan gas dan proses. Berkantor pusat di Houston, Texas, Cameron memiliki sekitar 23.000 karyawan dan memelihara jaringan penjualan dan layanan yang menjangkau 5 benua. Pengalaman Cameron menggambarkan beberapa langkah yang diperlukan untuk merancang dan membangun sistem informasi baru. Membangun sistem baru untuk konsolidasi keuangan memerlukan analisis masalah organisasi dengan sistem yang ada, menilai kebutuhan informasi, memilih teknologi yang sesuai, dan mendesain ulang proses bisnis dan pekerjaan. Manajemen harus mengawasi upaya pembangunan sistem dan mengevaluasi manfaat dan biaya. Persyaratan informasi dimasukkan ke dalam desain sistem baru yang memiliki proses perubahan organisasi yang direncanakan. Kasus pembukaan bab ini menarik perhatian pada poin-poin penting yang diangkat. Cameron telah mengorganisasi sekitar 5 pusat laba, kemampuan untuk menganalisis data keuangannya baik di tingkat pabrik maupun pusat laba terhambat oleh sistem konsolidasi lama yang sudah ketinggalan zaman dan proses manual yang tidak efisien, yang meningkatkan biaya dan memperlambat pekerjaan, serta membatasi kemampuan perusahaan untuk menganalisis data keuangannya dengan cepat dan menyeluruh. Solusinya adalah menerapkan sistem perencanaan dan konsolidasi bisnis baru yang dapat menyediakan pelaporan di tingkat pabrik dan pusat laba. Persyaratan informasi Cameron dimasukkan ke dalam desain sistem. Sistem ini lebih ramah pengguna. Solusinya tidak banyak mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga perubahan budaya perusahaan, proses bisnis, dan fungsi pekerjaan. Fungsi keuangan Cameron dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk perencanaan dan analisis. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Membangun sistem informasi baru adalah suatu jenis perubahan organisasi yang direncanakan. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari sekedar perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencakup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Ketika kami merancang sistem informasi baru, kami mendesain ulang organisasi. Membangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis,
tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Next. Pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai perangkat perubahan organisasi, mulai dari inkremental hingga jauh jangkauannya. Ada 4 jenis perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh TI. Yang pertama, ada otomatis. Merupakan aplikasi pertama dari teknologi informasi yang terlibat membantu karyawan dengan melakukan tugas-tugas mereka lebih efisien dan efektif. Menghitung gaji dan register penggajian, memberi teller bank akses cepat ke catatan simpanan pelanggan, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional untuk agen tiket pesawat adalah contoh otomatis awal. Lalu yang kedua ada rasional. Rasional merupakan prosedur otomatis, sering mengungkapkan hambatan baru dalam produksi dan membuat pengaturan yang ada untuk prosedur dan struktur yang rumit. Rasional prosedur adalah pendamping prosedur operasional standar. Misalnya, sistem pelaporan keuangan Cameron internasional yang baru efektif bukan hanya karena menggunakan teknologi komputer, tapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk fungsi ini. Diperlukan lebih sedikit langkah manual. Yang ketiga, ada rekayasa ulang proses bisnis. Di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Yang keempat, ada pergeseran paradigma. Ini melibatkan pemikiran ulang sifat bisnis dan sifat organisasi. Yang berikutnya ada perubahan organisasi membawa resiko dan penghargaan. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatis dan rasionalisasi. Strategi yang relatif, bergerak lambat, dan berubah. Ini memberikan pengembalian yang sederhana, tapi resiko yang kecil. Perubahan yang lebih cepat dan komprehensif, seperti desain ulang dan perubahan paradigma. Membawa imbalan yang tinggi tetapi menawarkan peluang kegagalan yang besar. Prosedur dan struktur yang rumit. Rasionalisasi prosedur adalah perampingan prosedur operasi standar. Misalnya sistem pelaporan keuangan Cameron internasional yang baru efektif bukan hanya karena menggunakan teknologi komputer, tapi juga perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk fungsi ini. Selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis, di mana perusahaan yang mempraktikkan manajemen proses bisnis dapat melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan, yaitu strategi perusahaan untuk memahami proses bisnis, apa yang perlu ditingkatkan. Ketika sistem digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnis yang salah, bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian langkah kedua yaitu analisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, lalu dicatat input dan output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Kemudian langkah ketiga yaitu desain proses baru. Proses calon baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk dibandingkan dengan proses lama. Kemudian langkah keempat yaitu menerapkan proses baru. Setelah proses baru telah dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan aturan kerja baru. Sistem informasi baru dan peningkatan pada sistem yang ada mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang didesain ulang. Kemudian langkah terakhir atau langkah kelima yaitu pengukuran terus-menerus. Setelah sebuah proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu diukur. Karena apa? Karena proses dapat memburuk seiring waktu berjalan, karena karyawan kembali menggunakan metode lama, atau mereka mungkin kehilangan efektivitasnya jika bisnis mengalami perubahan lain. Next. Apa saja aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem? Pengembangan sistem yaitu aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi.
Di sini ada analisis sistem, yaitu analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dan sistem informasi. Kemudian desain sistem menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Kemudian ada pemrograman, tahap spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Kemudian ada pengujian. Pengujian harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar. Kemudian konversi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian yang terakhir yaitu produksi dan pemeliharaan, di mana produksi adalah sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialisasi teknis untuk menentukan seberapa baik telah memenuhi tujuan aslinya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang sesuai. Kemudian pemeliharaan sendiri merupakan memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Next. Selanjutnya yaitu apa metodologi utama untuk pemodelan dalam perancangan sistem. Di sini ada dua, yaitu metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi pada objek. Metodologi terstruktur adalah metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses dengan fokus utama pada permodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Metode ini memisahkan data dari proses. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan berorientasi pada objek, yaitu menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Nah, kadang-kadang disebut rekayasa sistem berbantuan komputer menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru saja kami jelaskan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang dalam pengembangan sistem. Nah, alat Chase menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagan dan diagram, membuat layar dan laporan, kamus data, fasilitas pelaporan ekstensif, alat analisis dan pemeriksaan, pembuat kode, dan generator dokumentasi. Alat Chase juga memiliki kemampuan untuk memvalidasi diagram dan spesifikasi desain. Anggota tim dapat berbagi pekerjaan mereka dengan mudah dengan mengakses satu file satu sama lain untuk meninjau atau mengubah apa yang telah dilakukan. Nah, manfaat dari produktivitas sederhana juga dapat dicapai jika alat yang digunakan dengan benar, yang membutuhkan disiplin organisasi. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus hidup sistem tradisional. Apa itu siklus hidup sistem tradisional? Nah, itu tuh metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup itu pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan formal, seperti yang diilustrasikan pada gambar yang sebelumnya, gambar 13.9. Nah, metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara penggunaan akhir dan spesialisasi sistem informasi. Nah, ada beberapa tahap dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Yang pertama itu menganalisis sistem. Jadi sistemnya itu atau data-datanya dulu dianalisis, baru setelah dianalisis didesain. Jadi mereka akan membuat desain dari prosesor-prosesor atau data-data tersebut. Nah, setelah didesain, maka masuk ke pemrograman. Diprogram untuk menjadi database. Setelah diprogram, diuji, yaitu pengujian dan konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Next. Yang selanjutnya itu ada pembuatan prototype. Nah, prototype ini semacam kerangkanya saja, karena
prototipe ini dapat dikembangkan dengan cepat dan mudah. Pembuatan sistem dapat melalui beberapa literasi mengulangi langkah 3 dan 4 dan langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, perancang sistem di sini biasanya spesialis sistem informasi. Bekerja dengan pengguna hanya cukup lama untuk menangkap kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Yang kedua, kembangkan prototipe awal. Nah, dalam mengembangkan prototipe awal ini, perancang sistem menciptakan pekerjaan prototipe dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Yang ketiga, menggunakan prototipe. Nah, pengguna ini didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe itu sendiri. Yang keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangun sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3. Langkah 3 itu menggunakan, dan langkah ketiga itu menjadi acuan untuk lanjut ke langkah keempat, diulang sampai pengguna itu puas. Nah, yang berikutnya itu ada pengembangan penggunaan akhir. Pengembangan penggunaan akhir memungkinkan pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknik untuk membuat sistem informasi sederhana, mengurangi waktu dan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi yang sudah jadi. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Nah, pendekatan yang pertama itu ada pengembangan aplikasi cepat. Proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pengembangan ini memiliki beberapa teknik, menggunakan teknik seperti yang pertama pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka penggunaan grafis. Kemudian teknik yang kedua pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem utama. Kemudian yang ketiga otomatisasi pembuatan kode program. Kemudian teknik yang terakhir kerjasama tim yang erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Next. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pengembangan berbasis komponen. Nah, pengembangan berbasis komponen sendiri yaitu kumpulan objek yang menyediakan perangkat lunak untuk berfungsi umum seperti kemampuan pemesanan online dan dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Nah, dalam pengembangan berbasis komponen ini terdapat layanan web. Layanan web sendiri terdiri dari komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang menggunakan standar internet terbuka atau platform independen. Kemudian yang kedua, aktifkan aplikasi untuk berkomunikasi tanpa pemrograman khusus yang diperlukan untuk berbagi data dan layanan. Kemudian selanjutnya komponen perangkat lunak dapat dikirim melalui internet. Kemudian yang terakhir dapat menggunakan layanan web lain untuk transaksi yang lebih kompleks seperti pengecekan kredit, pengadaan, atau sebagainya. Next. Kemudian pendekatan dalam membangun sistem di era perusahaan digital yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi seluler. Pengembangan aplikasi seluler sendiri yaitu aplikasi berkemampuan internet dengan berfungsi khusus untuk perangkat seluler. Pengguna mengakses aplikasi web seluler melalui web browser perangkat seluler mereka. Aplikasi web berada terutama di server, diakses melalui internet dan tidak perlu diinstal pada perangkat.
Aplikasi yang sama dapat digunakan oleh sebagian besar perangkat yang dapat menjelajahi web, apapun mereknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada kekurangan dari penyampaian yang kami berikan, kami akan berupaya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi Mas Madya dan teman-teman.